Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas konsep penting dalam pasar, yaitu penawaran. Apa yang sebenarnya mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen? Bagaimana perubahan harga bisa mengubah penawaran? Dan apa yang terjadi jika faktor lain ikut bermain? Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya berharap kalian semua selalu sehat, bersemangat, dan terus berhasil mencapai semua impian dan tujuan kalian. Mari kita kupas tuntas bersama agar kita bisa memahami cara kerja dunia ekonomi lebih mendalam. Selamat belajar. Baik teman-teman, kita awali dengan definisi penawaran terlebih dahulu. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang siap dijual oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dan dalam periode tertentu. Penawaran mencerminkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Teman-teman, di dalam penawaran ini, harga memainkan peran penting. Biasanya, ketika harga suatu barang naik, produsen cenderung untuk menyediakan lebih banyak barang tersebut di pasar. Karena biasanya para produsen ini bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Tetapi sebaliknya, ketika harga ini turun, jumlah barang yang disediakan oleh produsen juga cenderung menurun. Baik teman-teman, setelah kita memahami konsep penawaran, kini kita akan masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan lebih jelas hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Teman-teman, hukum penawaran ini menyatakan bahwa ketika harga naik, produsen akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang mereka tawarkan karena adanya insentif keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga ini turun, produsen akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan karena adanya potensi keuntungan juga menurun. Dengan demikian, teman-teman, ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Baik teman-teman, setelah kita memahami hukum penawaran, kini kita akan melihat bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu melalui kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang tersedia pada berbagai tingkat harga. Kurva ini biasanya berbentuk garis lurus yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Garis yang naik ini menggambarkan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang bersedia menawarkan barang tersebut di pasar. Ini sesuai dengan hukum penawaran yang sudah kita pelajari, di mana ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari jadwal penawaran atau schedule penawaran. Jadwal penawaran adalah tabel yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadwal penawaran ini memberikan gambaran lebih terperinci tentang bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai contoh, pada saat harga 1.000, barang yang ditawarkan 100, harga naik menjadi 2.000, barang yang ditawarkan naik menjadi 150 unit. Dan seterusnya, sampai pada harga 5.000, barang yang ditawarkan naik menjadi 300 unit. Teman-teman, melalui tabel ini, kita dapat melihat lebih jelas. Saat harga itu naik, barang yang ditawarkan juga naik. Jadi, jadwal penawaran ini akan membantu kita untuk menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang sebelumnya kita sudah bahas di dalam hukum penawaran. Baik teman-teman, kita akan menggambar kurva penawaran berdasarkan jadwal penawaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Langkah pertama kita menentukan sumbu X untuk menentukan jumlah barang. Kemudian sumbu Y untuk menentukan harga barang. Lalu langkah yang kedua kita menentukan skala yang sesuai untuk setiap sumbu. Harga pada saat harga 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Skala untuk jumlah barang yang ditawarkan 100, 150 dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan plot titik dari data yang tersedia. Pada saat harga 1000, letakkan titik di jumlah 100. Kemudian pada harga 2000, letakkan titik di jumlah 150. Pada saat harga 3000, kita letakkan titik di jumlah 200 unit. Pada saat harga 4000, kita letakkan titik di jumlah 250 unit. Di harga 5000, kita letakkan titik di jumlah 300 unit. Kemudian langkah keempat, setelah semua titik-titik ini dipetakan, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis. Garis inilah yang disebut dengan kurva penawaran. Garis ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Baik teman-teman, kita akan mempelajari perubahan kurva penawaran. Perubahan kurva penawaran ini mengacu pada bagaimana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen berubah. Baik karena perubahan harga barang itu sendiri, atau karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi. Teman-teman, ada dua jenis perubahan yang dapat terjadi pada kurva penawaran ini. Yang pertama, perubahan sepanjang kurva penawaran. Kemudian yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Mari kita bahas satu persatu terjadinya perubahan kurva penawaran ini. Baik teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu perubahan sepanjang kurva penawaran. Perubahan sepanjang kurva penawaran ini berarti perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon adanya perubahan harga barang itu sendiri. Artinya, jika harga barang itu naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang. Sebaliknya, jika harga itu turun, jumlah barang yang ditawarkan produsen juga akan berkurang. Mari kita lihat contoh data berikut ini. Pada saat harga 1000, jumlah barang yang ditawarkan 100 unit. Kemudian harga naik 2000, jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 150 unit. Harga naik 3000, jumlah barang yang ditawarkan naik menjadi 200. Harga naik menjadi 4000, jumlah barang yang ditawarkan naik menjadi 250 unit. Harga naik menjadi 5000, jumlah barang yang ditawarkan naik menjadi 300 unit. Data ini teman-teman menunjukkan bahwa saat harga barang meningkat dari 1000 hingga 5000, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga meningkat dari 100 unit menjadi 300 unit. Jadi ketika harga barang naik, penawaran atau jumlah barang yang tersedia di pasar ikut meningkat. Teman-teman, jika kita gambarkan data ini dalam bentuk kurva, kita akan melihat bahwa setiap perubahan harga mengakibatkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran ini. Ini dikenal sebagai perubahan kuantitas yang ditawarkan yang berbeda dengan pergeseran kurva penawaran. Teman-teman, di sini kita hanya berbicara tentang pergerakan sepanjang kurva akibat perubahan harga, bukan karena faktor lain seperti biaya produksi atau perubahan dari teknologi. Selanjutnya teman-teman, mari kita bahas jenis perubahan yang kedua, yaitu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran ini terjadi ketika faktor-faktor lain di luar harga barang ikut berubah, sehingga menyebabkan seluruh kurva penawaran ini akan bergeser ke kanan, atau kurva penawaran ini akan bergeser ke kiri. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan pergeseran kurva penawaran ini
meliputi perubahan dalam biaya produksi, teknologi, harga bahan baku, upah pekerja, atau kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Teman-teman, sebagai contoh, jika biaya produksi berkurang karena ditemukan teknologi yang lebih efisien, maka produsen dapat menawarkan lebih banyak barang pada setiap tingkat harga, sehingga kurva penawaran ini akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan, kenaikan gaji pegawai, maka kurva penawaran ini akan bergeser ke kiri, yang berarti produsen menawarkan lebih sedikit barang pada setiap harga. Baik teman-teman, kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, produsen akan menawarkan lebih banyak barang karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Faktor yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, penawaran barang akan menurun karena produsen mungkin tidak mampu memproduksi sebanyak sebelumnya. Faktor yang ketiga, perkembangan teknologi. Teknologi yang lebih baik meningkatkan efisiensi produksi, sehingga produsen dapat menawarkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian faktor yang keempat, jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, semakin tinggi penawaran barang di pasar. Faktor yang kelima, kebijakan pemerintah. Pajak akan mengurangi penawaran, sedangkan subsidi akan meningkatkan penawaran. Dan yang keenam, prediksi harga masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan penawaran sekarang dan untuk menjual lebih banyak nanti dengan harga lebih tinggi. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang penawaran hari ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat memperkuat pemahaman kalian tentang konsep penawaran dalam ekonomi. Teruslah belajar dan aplikasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar.